Bu Evelyn. Oke, halo selamat malam Bu Devintia Kosidia. Thank you banget ya for today, for the time. Ini adalah acaranya iCommunity Level Up Club. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih teman-teman, karena harusnya hari ini saya yang bantu Coach Devintia ya. Tapi karena memang ada satu dan lain hal, aku kembalikan by the way panggungnya ke Coach Lydia sama Bu Devintia ya. Jadi beres ini nanti akan langsung dipandu oleh Bu Devintia dan Coach Lydia. Yang pasti jangan lupa ya serap semua ilmunya ya. Semangat terus semuanya. Thank you Bu Devintia, silakan. Oke, terima kasih banyak. Wah, oke, energinya Bu Evelyn sudah menular ini ke saya. Jadi saya juga harus semangat. Nah, sebelum kita ke Bu Lydia, sebelum kita mau bahas apa sih sama Bu Lydia itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang iCommunity dulu ya, Bapak Ibu. Saya mau memberikan sekilas aja tentang iCommunity. Kenapa? Karena tiap harinya selalu ada member baru. Kebetulan sekarang member iCommunity sudah sampai di 555. Jadi selalu meningkat setiap harinya. Jadi saya harus selalu menyebarkan tentang iCommunity itu ada apa aja sih gitu. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Share Network, Grow Network. Nah, iCommunity ini dibentuk atau dibangun oleh Bapak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder Kafling Solusi Digital dan juga digital marketer. Jadi beliau banyak sekali mengisi seminar-seminar tentang digital marketing seperti itu. Nah, lalu iCommunity itu sendiri apa sih? Nah, iCommunity itu adalah sebuah platform komunitas yang berisi para pebisnis dan profesional. Dan iCommunity sendiri memiliki visi. Visinya sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, untuk mengembangkan visi dan misinya ini, sudah terbukti ya dari member-member iCommunity tidak datang hanya dari Indonesia saja, tapi juga ada dari Singapura ada, Thailand pun ada, kayak gitu. Malaysia pun juga ada. Next. Nah, tujuan iCommunity ini apa sih sebagai platform komunitas? Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas ini kami punya kode etik yang harus dipatuhi. Yaitu yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir ini, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan juga diberikan sanksi. Nah, itulah sekilas tentang iCommunity. Sekarang lanjut langsung ke narasumber utama kita, Ibu Lydia, yaitu seorang life coach, corporate trainer business strategist dengan membahas self-mastery for professional and entrepreneur. Wah, selamat malam Bu Lydia. Selamat malam Mbak Devi. Apa kabar? Baik. Wah, senyumnya Bu Lydia sudah manis sekali ya. Malam hari ini kita mungkin mau membahas sekilas Bu, tentang apa? Judulnya adalah Self Mastery for Professional and Entrepreneur nih. Karena kan kebenaran yang hadir ini semuanya adalah profesional dan juga business owner atau entrepreneur. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sangat jelas dan jelas ya. Karena aku emang kebenaran lagi mau pakai earphone karena tadi aku suka lagunya tuh. Yang lagu yang tadi jadi bisa kayak gini-gini. Kalau nggak pakai earphone kayaknya nggak, kurang mantap. Oke. Lanjut aja ya Bu, saya share screen. Oke. Ya.
Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Jadi ini adalah sesi keempat ya di bulan Juli ini. Yang pertama adalah self coaching. Kita coaching diri kita sendiri. Yang kedua adalah self coaching, coach ourselves and others. Yang kemarin di Rabu kemarin itu tentang 5 level of leadership. Itu juga ada hubungannya dengan coaching, gimana kita bisa meng-coaching diri sendiri dan orang lain. Dan yang hari ini kita mau fokus ke self mastery. Jadi self mastery ini udah levelnya lebih dari self coaching gitu. Kita udah bisa coaching diri kita sendiri dan juga bisa coaching orang lain. Yang saya mau tahu nih, Mbak Devi ini ngikutin dari pertama self coaching 4 sesi atau di sesi ke berapa Mbak? Mbak baru gabung dari 4 sesiku. Baru gabung di ini, self mastery ini. Oke, berarti baru ya. Nanti mungkin teman-teman yang Mbak Evelyn bisa share untuk YouTube-nya yang self coaching, jadi bisa nyambung nih karena ini satu kesatuan sih dari self coaching, coaching ourselves and others, leadership, and then baru self mastery. Tapi nggak apa-apa. Jadi aku mau say hi untuk teman-teman yang baru hadir dan baru ikut untuk kali ini. Bisa di next Mbak. Jadi judulnya self mastery ya. Kita punya waktu 1 jam ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi nanti kemungkinan kita bisa buka untuk 3 pertanyaan untuk teman-teman. Bisa juga ketika ada slide yang kurang jelas atau sesuatu yang ingin ditanyakan atau mau ngasih feedback atau mungkin ingin memberikan tanggapan bisa langsung di chat. Jadi pas sudah waktunya Mbak Devi bisa sharing ke aku ya, jadi kita bisa bahas. Oke, yang ini penting banget, master yourself, master your life. Gitu. Kenapa sih ini penting? Jadi ada 12 slide, sebenarnya ada 21 slide ya, tapi karena waktunya hanya 1 jam, biasanya ini aku ada sesi itu 21 hari untuk self coaching dan 21 hari self mastery. Untuk self healingnya sendiri tuh ada di 7 hari, jadi full gitu. Tapi karena ini hanya 1 jam, jadi saya hanya ngambil bikin 12 slide, di mana izinkan saya untuk menyampaikan dulu sampai akhir, setelah itu baru ada sesi tanya jawab. Oke, next Mbak Devi. Oke, yang pertama kita bisa master ourselves itu ketika pertanyaan pertama itu biasanya berdasarkan based on experience ya. Ketika kita mengetahui apa sih ketakutan terbesar kita dalam hidup. What is your biggest fear? Fear itu ketakutan. Based on dari banyaknya orang yang sudah aku interview dan juga aku coaching dan juga aku mentoring, mostly ada 3 nih. Kenapa sih orang the biggest fear-nya apa? Ketakutan mereka itu yang pertama adalah fear of death. Banyak banget takut mati atau takut kematian. Sampai minggu lalu ada seorang teman yang punya klien, di situ kita lagi makan dinner itu dia bilang, aduh aku capek nih dalam sehari ini aku sudah menghubungi 3 healer, aku mencoba self healing, tapi kok belum ada yang ngena ya gitu. Terus ketika aku coaching, in the end aku bilang, kenapa kamu harus sembuh dan kenapa mau sembuh? Jadi aku cari fear-nya, pasti ada fear-nya dia. In the end dia bilang, my fear is death. Jadi dia takut lagi happy-happy ternyata meninggal, atau dia takut dia masih belum sampai di dream-nya dia udah meninggal gitu. Jadi the fear of death ini adalah ketakutan terbesar. Tapi kebanyakan orang nggak tahu dan tidak mengetahui fear-nya apa sampai digali dengan self coaching itu. Whether self coaching dari diri sendiri atau orang lain. Nah, yang kedua adalah yang fear of death ini biasanya ketika ada orang tua baru punya anak, jadi dia ngerasa belum cukup gitu, misalnya nguliahin atau anaknya tuh belum puas karena dia belum nikah atau apa, itu fear of death ini. Atau juga orang tua yang udah sepuh gitu. Jadi banyak banget sesuatu yang normal ya. Fear of death itu jadi sesuatu yang one of the biggest fear. Yang keduanya adalah fear of failure. Takut akan kegagalan. Ini termasuk juga takut akan bangkrut gitu. Jadi banyak banget ketika aku temuin di ini, apa sih ketakutannya? Aku takut kalau aku gagal. Aku takut ketika aku bangkrut. Karena mungkin mengecewakan orang lain, atau dia punya misalnya puluhan atau ratusan karyawan, atau mungkin di situ dia punya tanggung jawab misalnya ribuan anak yatim gitu. Jadi ini salah satu
yang harus kita kontrol atau kita manage, bagaimana kita memanage failure gitu atau kegagalan. Yang ketiga adalah ini agak levelnya agak lebih mild ya atau lebih sedikit adalah ketakutan akan penolakan. Banyak orang mau mulai bisnis udah takut karena ditolak, atau mau nawarin produk takut karena ditolak, atau mau ngajuin kolaborasi takut karena ditolak gitu. Jadi ketika kita bisa mengetahui what is my biggest fear, kayak tadi dari level tertinggi ketakutan akan kematian atau ketakutan atau kebangkrutan, kegagalan, atau hanya takut ditolak gitu. Jadi di situ kita bisa master diri kita, master emosi kita ketika kita tahu dulu nih what is my fear gitu ya, Mbak Devi. Next. Oke, balik lagi ke slide yang tadi. Ini teman-teman karena ini adalah coaching secara gabungan, kalau bisa siapin paper dan pulpen, jadi sekalian. Jadi dari 3 ini ada nggak sih yang fear-nya apa? Kalau memang tidak ada, coba mungkin nulis di chat. Oh, aku tuh fear-nya different thing gitu. Misalnya apa? Aku nggak ngerti. Tapi dari 3 hal ini adalah 3 hal terbesar yang berdasarkan pengalamanku. Kayak aku bilang tadi, aku telah meng-coaching berapa banyak orang dan ini adalah 3-nya. Tapi apabila teman-teman melakukan aku tidak 3 hal ini bukanlah suatu ketakutan gitu. Bisa di-share di kolom chat ya. Gitu. Next, Mbak. Oke. Yang kedua adalah ketika kita mau master diri kita, mau master our life, itu penting banget itu set your attention. Ini daily ya. Jadi goal daily. Jadi kita harus kita have to write what is your daily accomplishment. Accomplishment ini kayak achievement atau pencapaian. Pencapaian itu bukan berarti sesuatu hal yang besar. Again, di pertemuan kedua dan ketiga kemarin kita ngebahas juga tentang goal, ngebahas tentang coaching ourselves. Sama ketika aku bisa berikan contoh, ketika aku coaching Mbak Evelyn, jawabannya adalah aku ingin mendapatkan omset 1M per bulan misalnya. Itu secara company ya, secara bisnis. Sedangkan Mbak Lily yang personal itu aku bisa mau mendapatkan 50 million a month, 50 juta sebulan. Itu kan di bulan berarti harus di breakdown lagi seminggunya berapa dan perharinya berapa. Itu yang besar secara bisnis, secara number. Tapi yang paling penting adalah set our attention atau accomplishment itu tidak harus yang besar. Kayak misalnya ketika kita biasa bangun jam 6 dan kita mau set diri kita bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Ketika kita sudah achieve, disitulah kita ngerasa oke, I did this. Itu the accomplishment. Kayak misalnya teman-teman di sini banyak yang cowok ya mungkin ngerokok biasa 1 hari 3 batang misalnya. Ketika dia setting attention, besok aku mau bisa manage diriku atau coach diriku menjadi orang yang disiplin misalnya ngerokok hanya 1 batang 1 hari. Ketika itu terjadi, itu berarti udah done. On time atau males atau misalnya baca buku biasanya mungkin seminggu 1 mungkin bisa di berapa lembar atau apa per harinya. Jadi set your attention every day, I have a goal daily. Gitu. Jadi kita harus tanya nih, untuk bisa master diri kita tanya accomplishment-ku hari ini apa? My attention today itu apa gitu. Jadi jangan sampai kita melalui hari-hari kita tanpa ada attention-nya gitu. Yes, next Mbak Dev. Yang ketiga, learn to manifest. Learn to manifest ini, manifestation itu kata-kata yang yang beberapa tahun ini sangat erat dengan aku karena aku selalu bilang manifest like pro. Gitu. Manifest itu sama sih kayak lebih ke accomplish sama kayak achievement gitu. Kita harus belajar manifest itu banyak layer-layernya ya. Jadi kayak dengan cara journaling, dengan cara visualisasi, dengan cara afirmasi, dengan cara set vibration, itu banyak banget layer-layernya. Tapi yang paling terpenting yang di sini adalah we can manifest anything by take actions. Take action ini sesuatu yang udah tidak berasal dari luar, nggak perlu dimotivasi orang lain, atau nggak perlu ada punishment, atau nggak perlu ada push dari orang lain. Tapi ketika kita mau manifest dan kita tuh udah tahu apa yang mau kita manifest, yang di slide sebelumnya goal-nya itu, ya kita harus take actions.
unless kita stuck di situ atau kita berada di zona yang nyaman gitu. Ya, next Mbak. Oke. Be brave to make decision. Kebanyakan teman-teman itu mereka punya masalah tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kayak ada hal-hal yang harusnya diputuskan tapi digantung atau merasa nanti aja deh, nanti aja deh, nanti aja deh gitu. Nah, saat ini juga, di jam ini juga, mungkin teman-teman bisa ambil satu kertas, kalau ada satu keputusan atau ada satu masalah yang teman-teman ngerasa kayaknya aku masih ragu buat keputusan atau aku ngerasa belum yakin apakah keputusan ini benar, itu mungkin saatnya adalah kita berani untuk membuat keputusan. Karena akan jadi apa kita 2 sampai 5 tahun yang akan datang itu, yang pertama dengan siapa kita bergaul, dengan buku apa yang kita baca, dan yang paling penting itu keputusan apa yang kita ambil hari ini. Ketika kita tidak mengambil keputusan apa-apa hari ini, ya kita akan tetap menjadi orang yang sama. Itu. Jadi be brave to make decisions. Yes, next Mbak. Oke, untuk bisa master ourselves and master our life, ini penting banget ketika kita bisa install habits. Habits itu kebiasaan ya. Jadi kebiasaan apa sih gitu. Jadi kita dengan again coaching diri kita dengan menanyakan what is the good habit you would like to install in your daily life. Habit atau kebiasaan apa sih yang mau kita tanamkan ke kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak teman-teman yang merasa nggak punya waktu atau nggak bisa olahraga misalnya atau praktis karena dia berpikir olahraga itu harus ke gym atau olahraga itu harus lari, harus berenang gitu. Padahal dengan stretching atau di tempat tidur aja tuh kayak misalnya kita melakukan stretching atau misalnya melakukan child pose atau simple things aja itu udah bisa disebut olahraga gitu. Yang penting bukan dari keringatnya yang keluar tapi kelenturan gimana buat badan kita tuh lentur. Jadi again, master yourself by keeping installing the good habit. Nah, selain di good habit ini, baru kita harus ada the next question-nya adalah hal apa yang mau kita uninstall di diri kita. Misalnya ada teman-teman yang suka pelupa gitu, ada teman-teman yang misalnya masih suka ngaret jamnya atau masih nggak disiplin. Itu kita aware nih. Ini adalah habit yang tidak bagus gitu. Jadi kita juga selain aku mau install sesuatu yang bagus ke diri sendiri, tapi harus punya juga tahu apa yang mau di-uninstall. Secara ininya is no longer me gitu. Kalau misalnya aduh gue kan orangnya pelupa gitu, berarti harus diinstal sesuatu yang baru apa, oh aku orang yang mudah ingat gitu. Jadi jangan lagi bilang aku adalah orang yang pelupa. Dengan kayak gitu berarti kita masih meneruskan tuh menekan atau memberikan validasi kalau kita adalah orang yang pelupa gitu. Tapi ketika kita berupa uninstall, oh gue bukan orang yang pelupa, gue orang yang ingat. Tapi apa nih yang harus dilakukan? Oh bikin list. Oh iya sebelum malamnya harus bikin apa biar kita nggak lagi lupa gitu. Oke, next. Thank you, Mbak. Have clarity and finding life purpose. Ini life purpose ya, aku salah ketik. Cukup lama aku benar-benar memahami apa sih clarity gitu. Jadi dari kayaknya 2017 sampai kurang lebih 2019 ya. Jadi banyak banget apa sih ini up and down-nya ketika again jawabannya itu find your clarity. Clarity itu kejelasan, kayak mau jadi apa sih gitu. Mau jadi apa sih, and then mau ngejalanin apa gitu. Jadi a question yang in the end kita tuh finding life purpose. Kalau kita ngomongin life purpose, ada teman-teman yang bilang kayak misi hidup, jalan hidup, misi jiwa, itu banyak ya. Tapi bukan sesuatu hal yang fantastis atau sesuatu hal yang berat gitu atau setidaknya kalau dengan menjadi guru ini adalah panggilan hidupku ya itu dia. Atau kayak aku finally di tahun 2019 ketika aku memutuskan di awalnya aku bilang aku mau cari dong life coach di Bali itu siapa sih gitu, di mana aku bisa belajar, di mana bisa jadi mentorku. Ternyata nggak nemu nih dari tahun 2018 sampai 2019 sampai aku announce di Facebook, is that any life coach in Bali that I can learn? Nggak ada jawaban selama 1 tahun dan aku nggak nemuin. Sampai akhirnya pada saat itu kayak ada intuisi yang bilang, so you have to be one of them. Jadi aku harus jadi life coach gitu. Yang awalnya aku nggak mau jadi life coach. Tapi itu namanya panggilan jiwa di mana finally kita bisa menemukan tujuan hidup kita
atau misi jiwa kita apa sih gitu. Dengan self discovery pastinya ya. Mungkin teman-teman kalau familiar dengan human design atau tes kepribadian yang lain, dengan kita mengetahui diri kita seperti apa, jadi kita tahu, oh, oke, berarti karakterku seperti ini, desainku seperti ini, berarti mungkin aku bisa menciptakan masa depan yang sesuai dengan yang sudah di Tuhan kasih kita tuh mau jadi apa sih sebenarnya, gitu. Oke, next Mbak Dev, thank you. Oke, ketika kita ngomongin master yourself, master ourself, itu larinya ke self healing misalnya, harusnya. Dan kalau ngomongin self healing itu simpelnya itu adalah forgiveness. Forgiveness itu pemaafan atau memaafkan. Apa sih forgiveness itu? Ada dua hal. Satu, memaafkan diri sendiri, dan kedua adalah memaafkan orang lain. Ini simpel banget. Kebanyakan orang yang aku temuin, misalnya dia bilang, kok aku susah ya manifest, kok aku susah ya, kayaknya ada blok, kok susah ya, susah bla 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 gitu. Tapi ketika bilang, coba deh di ini, siapa yang belum kamu maafkan, atau kamu tuh masih punya, ibaratnya kayak, ya teman-teman pasti tahu kalau ada duri di leher tuh nggak enak ya. Nah itulah ketika kita nggak maafin orang. Atau ibaratnya teman-teman mau naik gunung tapi bawa ransel isinya batu semua, itu berat ya. Mau nggak mau kita harus keluarin tuh satu-satu gitu. Di tahun 2019 aku pernah melakukan sesi forgiveness ini ya, walaupun sendiri. Jadi aku tulis tuh ada berapa orang sih yang aku pernah nyakitin aku atau aku ngerasa harus aku maafkan. Awalnya cuma 3, ada lagi sampai tanpa sadar tuh 11, 12 gitu. Jadi walaupun simple, ketika aku menjadi agent insurance, aku ditolak, aku sakit hati tuh sama seseorang nih, karena aku ditolak gitu. Itu kan masih masih mendem ya. Nah itu dia yang harus kita let go. Oke, aku memaafkan orang ini. Atau ada orang yang tanpa sadar nyakitin kita masih nyelekit tuh, kita masih simpen. Nah itu yang harus kita let go. Gitu. Atau tanpa sadar kita melakukan kesalahan ke orang lain atau mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya ke orang lain, kita tuh judge atau kita menghukum diri kita tuh lebih dari seharusnya. Kayak misalnya, aduh aku bodoh banget sih, aduh aku stupid ya, damn, say something yang nggak seharusnya ke diri kita. Itu kita harus forgive ourselves. It's okay, you make mistake, it's okay. Gitu. Jadi kita nggak bisa master diri kita kalau simple thing ini kita nggak bisa terbiasa, tidak membiasakan diri untuk forgive ourselves and forgive others. Gitu. Yes, next Mbak. Nah, next-nya, kebanyakan orang-orang itu dia bilang, gue nggak confident. Dan dia biasanya compare diri dia ke orang lain. Karena kan si A begini, karena terang aja lu cantik, terang aja lu dari orang kaya, terang aja. Dia kebanyakan kita adalah mencari comparison dari orang lain, di mana kita kayak ada alibi gitu. Ya gue nggak kayak gini karena seperti ini, dan lu seperti itu karena lu seperti itu. Gitu. Tapi dia lupa nih gitu. Lupa menemukan self discovery-nya apa sih yang kita banggain dari diri kita. Nah, sekarang PR-nya nih Mbak Dev. Jadi nggak harus diiniin sih. Again, ambil sekertas paper, tulis 15 hal yang kita proud of ourselves. Apa sih yang kita banggain dari diri kita? Itu ada 2 nih. Jadi satu secara fisik misalnya Mbak Devi, oh alisku tebal, oh senyumku manis, oh kulitku bersih, oh rambutku hitam legam, oh tinggiku lumayan gitu. Itu jadi secara fisik ya. Jadi ketika kita ketemu orang yang tuh orang cantik ya gitu. Tapi rambut gue juga bagus kok gitu. Jadi ketika kita melihat seseorang yang positif dan kita membanggakan dia, kita harus mencari minimal 2-3 hal di diri kita yang orang itu mungkin nggak punya, yang at least itu unik buat diri kita. Karena cantik itu kan bukan dilihat dari mukanya, tapi enak dilihat gitu, atau ketika dia senyum gitu. Jadi tuliskan 15 hal yang buat kita bangga sama diri kita secara fisik yang kita sukain. Yang 15-nya lagi itu adalah hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya, oh aku orangnya care kok, oh aku orangnya ramah kok, oh aku orangnya apa sih gitu. Jadi itu kualitas yang di dalam inner self-nya. Itu digali. Sometimes orang-orang itu atau kita tuh lupa dengan kualitas yang kita punya, dan kita merasa tidak percaya diri karena kita selalu membandingkan orang lain. Oh dia seperti ini, kita lupa nih kalau kita juga
kita adalah pribadi yang unik, kita juga punya banyak kualitas yang orang lain nggak punya, gitu. Oke, jadi ini PR ke diri sendiri aja, dan ini yang bisa diajarkan ke anak-anak kita kalau yang sudah menikah ya, atau sudah punya anak gitu. Jadi penting banget karena ketika di sekolah atau di mana dia dibully, ah kamu hitam, ah badannya kurus, ah kamu rambutnya kribo gitu kayak segala macam. Karena yang dipikir perfect itu ya putihnya, kulit putih, rambut lurus gitu. Karena mereka melihat sesuatu yang di TV gitu. Tapi ketika kita tuh bisa membangun ke anak-anak kita yang ya kamu unik, kamu cantik, kamu pintar ya, kita harus bisa membangkitkan apa sih kualitas yang mereka punya gitu. Oke, next Mbak. Thank you. Oke, nah untuk bisa master ourselves and master our life itu ya cut off the distractions. Oke. Nah, ini penting banget kalau misalnya karena teman-teman di sini adalah profesional dan entrepreneur, business owner yang dimana tadi kita harus punya daily goal, kita harus set attention every day, daily life. Nah, yang paling penting itu kita punya power atau kita punya kekuatan di mana kita bisa cut off distractions, gangguan. Nah, caranya adalah banyak kita bilang kayaknya gue ada masalah deh sama time management, atau lu harus buat time management dong gitu. Kita udah terbiasa nih ngomongin time management kayak ya manage your time for. Nah, tapi sebenarnya setelah aku pelajari nggak ada yang masalah dengan waktu. Waktu itu semua orang punya 24 jam. Mau dia karyawan, mau dia bos, mau dia siapapun, ibu rumah tangga sampai CEO, mereka tetap punya 24 jam kan. Jadi nggak ada hubungannya dengan waktu. Yang mereka berhubungan dengan apa? Sebenarnya self management tapi bukan time management gitu. Nah, ketika kita ngomongin cut off distractions, ini ada yang paling penting tadi bukan time management tapi adalah self management. Jadi apa sih yang harus kita manage? Apa sih yang harus kita divide waktu kita itu untuk apa? Di sini aku buat 5 ya. Jadi yang pertama, waktu kita untuk Tuhan itu sudah pasti. Yang kedua itu waktu untuk diri sendiri. Banyak banget teman-teman itu yang lupa waktunya sudah terbagi pada dirinya sendiri. Makanya keluar kata-kata burnout, kata-kata gue harus healing gitu karena dia lupa nih gitu. Sebenarnya dengan proses hening atau proses self talk gitu itu udah cukup istilahnya kita udah punya waktu untuk diri kita atau ngedengerin hari ini gue apa ya yang gue rasain, kok gue bete ya, kok gue capek ya, kok gue males ya gitu. Means kita udah bisa berkoneksi dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus punya time untuk family. Yang ketiga, yang keempat pastinya bisnis atau karir. Yang kelima, friend, sosial, dan community. Nah, cut off distraction adalah ketika kita udah punya 5 bagian, ketika kita fokus dengan salah satu ini, kayak misalnya kita fokus dengan family. Jadi, di waktu itu kita tidak boleh membawa hal-hal tentang bisnis atau kita nggak boleh di saat udah di rumah kayak misalnya masih ngomongin tentang teman atau apa, di situ manajemennya tuh harus benar. Dan ketika kita lagi bisnis, jadi jangan sampai ngomongin keluarga atau jangan bilang ke orang rumah jangan hubungin aku kecuali urgent banget, jangan ganggu di saat kita kerja gitu. Nah, jadi ketika kita bisa cut off distraction dan kita sudah bisa memanage time kita untuk 5 hal ini, emang susah sih ya, tapi again kita set intention. Mungkin nggak harus semuanya dilakukan dalam 1 hari, tapi setidaknya hari ini aku set attention, aku mau pay attention dengan keluargaku, misalnya di hari Minggu. Atau hari ini adalah hari Sabtu di mana aku libur, aku mau pay attention for myself. Jadi benar-benar misalnya mau massage atau mau apa, jadi benar-benar kita harus bisa pay attention to ourselves dan cut distraction. Jadi pas saat itu ya jangan nyalain handphone misalnya biar bisnis nggak ada yang nelpon kayak gitu atau teman nggak menghubungi. Jadi harus benar-benar bisa self management. Oke, next Mbak. Dari 12 ini udah ke berapa ya? Ke 10 kalau nggak salah. Iya. Oke. Dan ya next-nya adalah what
sabotage you from your success. Ini penting banget, kebanyakan ketika teman-teman bilang stuck atau burnout atau berada di comfort zone, dia cuman berpikir kayak giving a reason gitu loh, kayak misalnya oh karena seperti ini, atau dia point finger of others. Ya kita nggak bisa sukses karena cuacanya hujan terus gitu. Kita nggak bisa nge-chip target karena kita udah ada competitors. Oh kita nggak pernah ini karena ABC, di mana poinnya adalah orang lain atau pointing finger gitu. Tapi ketika kita tahu what sabotage you from your success, actually karena ini kita masih di posisi self coaching dan self mastery, is not about the external, tapi kita. Apa nih yang sabotase kita? Again, balik lagi ke yang sesi pertama tentang self coaching. Apakah yang harus diperbaiki atau dikontrol itu emosi kita, apakah di pikiran kita atau di behavior kita. Jadi kita harus kembali, nggak ada urusan dengan orang lain, nggak ada urusan dengan cuaca, nggak ada urusan dengan kompetitor, nggak ada urusan dengan karyawan, atau nggak ada hubungannya dengan bos kita. Tapi kita harus tahu yang mensabotase atau yang stop kita untuk kita achieve goal kita atau sukses kita adalah diri kita sendiri. Tapi dirinya tuh di bagian mana? Di bagian apanya, di layer mana kita harus fix-nya. Apakah itu di layer emosi, apakah di layer of thinking, ataukah di layer of behavior-nya. Gitu. Oke, next Mbak. Okay. Kayaknya last screen ke yang ke-12. Oh, oke. The next one is preparation is the key. Ini penting banget ketika kita losing something atau kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita less preparations. Jadi kalau Abraham Hicks itu salah satu mentor onlineku, walaupun aku belum pernah bertemu beliau, beliau bilang if you haven't get it means you're not ready yet. Jadi apabila kita belum mendapatkan sesuatu berarti kita belum siap. Gitu. Nah, kalau kita bilang siap itu kan ready. Siap itu berarti untuk buat siap tuh apa? Kita harus prepare. Dan kembali kalau misalnya kita mau learn to manifest, yang tadi di slide sebelumnya adalah manifest itu kan action. Jadi ya actionnya apa? Untuk menuju ke sana. Gimana kita biar bisa dipantaskan? Gimana biar kita tuh diizinkan untuk mendapatkan goal kita? Preparationnya seperti apa? Again, preparation ini pun bukan sesuatu yang fisik ya. Preparation itu balik lagi ke emosi kita, mental kita, and then action kita gitu. Itu harus benar-benar align, harus benar-benar satu jalan. Jadi jangan sampai kita kerja capek tapi kita ada kepikiran ini berhasil nggak ya? Ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah itu kan berarti ada masalah nih di mindset kita, atau ada masalah di emosi kita gitu, kayak bawaannya masih ini aja, lupa nyengir ya Mbak Devi nanti mungkin bisa di coach sama Mbak Evelyn ya, karena Mbak Evelyn udah aku kasih nyengir terapi. Jadi di mana dalam keadaan apapun the simple things-nya itu kita harus nyengir dulu. Gitu. Oke. So preparation is very important karena kita nggak bisa master everything kalau kita masih belum prepare yet, atau preparation kita is not well enough. Ini hanya the last. Jadi what contribution will you give to the community? Kalau misalnya kita bisa sampaikan adalah your life is not about you. It's about people you touch. Touch ini bukan kita sentuh ya, berarti kayak misalnya orang-orang yang living our legacy lah, gitu. Jadi selalu bertanya ketika kita udah di level yang udah melalui step semuanya, the last one adalah what contribution will you give to the community. Ketika kita udah ngomongin community, berarti ini udah di luar dari diri kita, udah di luar dari company kita, udah di luar dari kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, tapi lebih apa sih? What is the biggest thing yang kita bisa living the legacy-nya? Gitu. Nah, selain ini pun kalau misalnya kita giving the contribution to the community, in other side juga kita harus tanya what kind of support that we need from the community.
gitu. Jadi harus balance juga nih. Jadi jangan sampai kebanyakan ada aku temuin teman-teman yang dia tuh full nih waktunya untuk community, tapi dia lupa. Dia pun butuh support dari community itu. Jadinya again balik lagi ke burnout. Jadi kayak misalnya dia terlalu fokus ke kegiatan sosial, kegiatan amal, kegiatan donasi bla bla bla, tapi dia lupa kalau dia pun perlu untuk living gitu. Dia lupa kalau dia pun butuh support dari orang lain, di mana mungkin dia say, gue punya barang nih, lu beli dong gitu. Gue punya barang nih, will you be my aku punya service nih, will you be my client gitu. Jadi dia lupa karena dia terlalu give tapi tanpa lupa gitu. Jadi harus balance. Kita harus bisa berpikir kontribusi apa yang kita bisa give to the community, tapi what kind of support that I need from the community. Itu sangat penting gitu. Oke. Yes, next, Mbak. Dari 12 kayaknya ini last. Oke. So, ini adalah sesi keempatku setelah self coaching, learn to coach yourself, and then learn to coach yourself and others, and then ada 5 level leadership yang kemarin, dan hari ini adalah self mastery dengan ada 12 stage dari 21 sebenarnya. Karena ada 12, jadi aku buat di sini, aku biasanya aku bikin 2 kali itu 21 hari self mastery dan 21 hari self coaching. Nah, kalau ini aku ada challenge kayak mengundang teman-teman untuk melakukan 12 minggu self mastery challenge. Jadi ada challenge-nya setiap minggu, kayak misalnya kayak tadi nih aku minta Mbak Devi make decision, and then next week-nya Mbak bisa sharing gimana sih perjalanan make decision-nya itu, and then apa sih result-nya atau apa sih obstacle-nya ataupun apanya gitu. Karena it's not easy. Aku pun waktu itu ketika aku bikin kelas ini, aku langsung berpikir saat itu benar-benar aku lagi dalam 2 tahun itu living nomad. Jadi selama 2 tahun itu aku bilang aku udah 10 tahun tinggal di Denpasar, dalam 2 tahun itu aku mau rotasi kayak 1 tahun di Ubud, 6 bulan di Canggu, berapa bulan di Jimbaran. Jadi aku kayak di Bali, tapi aku emang living nomad dari satu apartemen ke apartemen, dari guest house ke guest house, and then dari ya itu apartemen guest house gitu. Tapi ketika ada satu masalah momen, aku harus make decision. Suddenly aku bilang oke, I will make decision. Akhirnya aku memutuskan hari itu juga aku kembali ke rumahku yang di Denpasar yang sudah aku tempatin 10 tahun. Gitu. Jadi karena sampai supirku bilang, Bu, kita pindah kemana lagi nih gitu. Karena aku yang 1 tahun di Ubud, ayo Pak, ngangkat barang-barang, cari guest house ke Canggu, and then pindah ke Jimbaran setelah 5 bulan gitu. Jadi agak ini juga nomad ya, living nomad selama 2 tahun. Akhirnya aku make decision, aku balik ke rumahku, which is this is my home. Gitu. Jadi sometimes ketika kita tidak memaksa diri kita untuk buat keputusan, itu akan susah. Gitu, atau kita ngerasa ya udah deh nanti aja, atau kita butuh orang luar untuk nge-push kita, padahal kita bisa ngambil keputusan ini sangat penting, harus dilakukan. Itu contoh aja, kayak misalnya ayo aku challenge kalian untuk make decision, atau aku challenge apa, waktunya seminggu, and then the next week-nya kita ketemu, kita sharing gimana sih perjalanannya, how's your journey gitu. Oke, next-nya Mbak. Oke, ini Let's Connect and Grow. Di 3 pertemuan kemarin aku tidak promosi diri, jadi mungkin teman-teman belum ada yang tahu nama lengkapku atau IG-ku apa, FB-ku apa gitu. Jadi sekarang aku cuma bilang kalau teman-teman di sini yang hadir mungkin bisa connect ke IG atau FB, dan teman-teman bisa hubungin aku kalau mau ikut challenge-nya yang 12 minggu itu, karena ini adalah dari 4 sesi ini, hari ini adalah hari terakhir aku memberikan materi tentang self coaching dan self mastery. Gitu Mbak Devi. Oke, wah keren sekali. Tadi disuruh ngeluarin secari kertas, gimana Bapak Ibu udah mengeluarkan secari kertas terus menuliskan hal apa yang kita sukai dari diri kita sendiri. 15. Dari 15 saya cuma bisa 4. Kalau mau aku bantu? Kalau aku bisa bantu, aku akan minta Mbak Diri keliling ini, itu banyak banget. Sometimes jangan sampai itu kan tadi 15 hal yang kita sukai ya Mbak, yang what make us proud about ourselves. Tadi secara fisik
dan juga secara yang non fisik yang kayak tadi nih, misal aku orang yang sabar, oh aku orang yang menepati janji, oh aku orang yang amanah gitu, aku orang yang disiplin. Itu kan kualitas-kualitas yang kita harus tahu. Tapi di saat itu juga ketika kita sudah master bagian-bagian yang tadi, aku udah ketemu nih what make me proud about myself. Then the next-nya adalah apa yang kita tidak suka dalam diri kita. Sama kayak misalnya, aduh aku pelupa, atau ini kan connect ke habit yang tadi itu, mau kita install dan kita uninstall. Tapi kalau 15 hal yang kita love about ourselves adalah itu emang udah jadi kualitas kita atau harus sudah menjadi karakter kita dan kita bangga dengan itu. Gitu. Kayak misalnya, oh aku nggak cantik sih, tapi aku manis gitu. Oh aku nggak kulitku nggak putih sih, tapi kuning langsat gitu. Jadi ada sesuatu yang ketika kita melihat satu orang itu positif, kita juga harus menemukan 2-3 hal positif di kita. Jadi kita nggak ngerasa tersaingi dan nggak patut juga saingan sama orang yang kita punya beda kualitas gitu. Kita harus punya hal minimal itu 3-5 yang mau kita atau yang tidak kita suka dari diri kita. Kayak masalahku adalah sejak 2019 itu aku punya yang aku mau uninstall itu kayak anger management. Jadi aku gampang tersulut gitu, gampang ke-trigger misalnya marah atau tuh sensi lah bahasa ininya gitu. Dan ketika kita sadar, oh ya aku nih orangnya sensi ya. Jadi apa yang aku I'm no longer that gitu. Jadi sensi itu kan jadi lawannya apa? Sabar gitu, orang yang nyantai, easy going gitu kan. Jadi nggak mentang-mentang orang cuma ngelihat aja kita udah apa lo ngeliatin gue gitu kan, padahal dia ngeliatin kita mungkin ini orang kan gue pernah kenal deh, mana kayaknya cantik gitu, tapi kita udah overthinking gitu ya gitu. Jadi kita harus tahu kualitas yang kita punya, tapi kita juga harus again deep coach ourselves, apa sih kualitas kita tuh yang belum seharusnya gitu. Apa yang kita mau iniin, kayak aku dulu pernah pelupa tuh, pokoknya pelupanya parah banget gitu, nggak pernah keluar rumah tanpa lupa sesuatu gitu. Nah itu kan sesuatu yang memang harus di uninstall kan dari kita kan. Nah itu ada ininya, sampai nggak sampai tempatnya, sekarang baru sampai keluar udah ingat, oh ya betul ini, jadi cepat keluarnya, nggak sampai harus udah jadi tempatnya dulu, harus ngirim Gojek, harus balik lagi gitu. Seperti itu sih Mbak. Dari Mbak Devi mungkin ada yang dari 12 slide tadi, bagian mana yang mungkin mau kasih feedback atau mau kasih pertanyaan atau kayak validasi aja, oh iya aku pernah kayak gini nih, oh ya aku udah pernah ngejalanin hal ini gitu. Oke. Sebenarnya saya lebih kepada penasaran sih Bu, kenapa Ibu memilih untuk living nomaden itu tadi ya? Kenapanya itu, kenapa Ibu memutuskan untuk hal itu, terus apa yang Ibu dapat, terus kenapa akhirnya oh ya kayaknya emang rumahku di Denpasar sih, kayaknya emang harus kembali ke rumah sih kayak gitu. Iya. Banyak hal kenapanya ini. Oke. Aku tinggal di Bali dari 2008, dari single, dari balik dari kerja di Australia dan di kapal pesiar waktu itu di tahun 2008 sampai menikah dan akhirnya divorce dan sampai sekarang single itu 10 tahun nih di rumah yang sama gitu. Jadi dari enggak, di rumah ini yang pas menikah. Nggak tahu kenapa, karena aku ngelihat di orang luar kan dia living nomad ya. Kayak misalnya dia ada yang ke Thailand, ada yang kemana-kemana gitu, istilahnya dengan kerja. Jadi aku bilang saat ini aku belum bisa nomad nih, keluar gitu. Jadi aku mau merasakan gimana sih rasanya keluar dari rumah kayak anak kos. Pas kebenaran single kan, karena aku udah kembali single pas divorce. Jadi itu aja, mau experience aja gimana sih, oh jadi pas banget tuh COVID 2020 itu dimulai, aku keluar dari Denpasar dan aku menuju Ubud. Jadi 1 tahun di Ubud, dari Februari sampai Desember gitu. Setelah itu aku pikir mana lagi ya, oh ya aku ke Canggu tuh 7 bulan gitu. Jadi lebih ke emang mau experience, lebih mendekatkan ke alam, karena Denpasar itu kan city ya Mbak. Di Ubud aku bisa jalan kaki, dekat sawah, and then bisa dekat dengan resort, tinggal jalan kaki. Pokoknya banyak banget yang bisa dilakukan, bisa naik sepeda. Di Ubud juga, di Canggu pun seperti itu. Mau merasakan
ambience atau lingkungan yang berbeda. Lebih ke situ sih, gitu. Tapi di momen yang ketika aku memberikan kelas 21 hari self coaching itu, aku bikin kayak gini, make decision, saat itu aku juga langsung bilang, loh, aku kan nggak cuma ngomong aja, aku mau make decision apa nih gitu. Saat itu terpikir langsung, oke, aku make decision, kayaknya aku harus balik ke rumah, balik lagi ke rumahku, gitu. Gitu Mbak Devi. Jadi just more experience. Wow, menarik. Mungkin sambil menunggu ini ya Pak, menunggu pertanyaan, ini Bu Laksmi Dwi udah bilang mau coach challenge. Mungkin tapi sebelum kita ke sesi pertanyaan, mungkin boleh dijelasin nggak Bu? Apa hal menarik yang didapat dari tiap tempat itu? Selain mungkin suasananya yang berbeda ya, tapi mungkin apa yang Ibu dapat, yang Ibu rasa? Oke. Ketika di Ubud itu kan artinya obat ya. Obat. Jadi orang yang ke Bali itu, terutama orang-orang yang bilang katanya healing, belum healing kalau belum ke Ubud. Jadi Ubud itu emang tempat kita healing karena ambience-nya beda. Aku hampir setiap hari yoga, enggak setiap hari sih, minimal seminggu tuh bisa 2-3 kali yoga. Terus juga jalan kaki, and then naik sepeda. Jadi emang bener-bener vibe-nya itu pas banget 2020 itu pertama kali COVID kan. Jadi emang kita tuh nggak kemana-mana gitu. Emang nggak haruskan bisa kerja kemana. Jadi bener-bener ya udah saatnya untuk healing di Ubud. Tapi di situ aku belajar online. Jadi kayak ngambil berbagai sertifikasi online. Nah jadi yang didapat adalah untuk healing di Ubud. Ketika udah 1 tahun 2021 itu aku berpikir ini udah nggak healing lagi nih. Jadi harus ada movement. Kayak harus ada ambience yang aku butuhkan adalah lebih energik. Nah, energik itu adanya di Canggu. Di Canggu Bali itu yang banyak bule, yang muda-muda, di mana mereka co-working space gitu segala macam. Dan uniknya aku menjadi pembicara di salah satu event, di mana event itu aku tidak dibayar, tapi aku dikasih 1 bulan bekerja di co-working space, di mana kalau yang member itu bayarnya 3 juta. Gitu. Di Canggu itu aku masih di Ubud tuh. Jadi aku bilang, oh berarti ketika aku mau ke Ubud, ke Canggu pindah, kok aku dapat voucher selama sebulan nih untuk kerja di coworking space-nya dia di tengah-tengah gitu. Jadi kalau di Canggu itu lebih ke vibe-nya energik, di mana mau membangkitkan dari healing and then time to work gitu. Itu 7 bulan di sana. Dan yang di Jimbaran itu ketika anakku sekolah di Jimbaran itu aku pilih tempat yang dekat banget sama pantai, cuman jalan ke pantai. Yang tidak didapatkan di Ubud dan di Canggu gitu. Kalau di Canggu itu lebih ke ramenya vibe-nya, tapi pas di Jimbaran itu setiap pagi abis ngantar anak, aku nongkrong di Jimbaran, duduk aja depan pantai. Gitu. Jadi 3 perputaran itu kayaknya sudah lengkap. Aku udah healing, aku udah dapat vibe-nya untuk bangkit, and then connect ke alam, balik ke Denpasar, ya Denpasar kota gitu. Jadi saatnya benar-benar untuk action. Gitu Mbak Dev. Wah, sangat seperti saya ini ya ikut dalam perjalanannya Bu Lydia nih rasanya. Oke, ini Bu Laksmi bilang kapan ada challenge lagi coach, saya daftar ya. Gimana caranya? Yes. Oke. Kebenaran Mbak Laksmi kan juga di Bali ya. Mbak Laksmi juga berada di satu komunitas dengan aku. Nanti aku akan kontak Mbak Laksmi secara personal, dan untuk teman-teman juga yang mau ikut bisa. Ini sih lebih ke mentoring. Jadi mentoring itu kan kayak mirroring ya. Aku sudah menjalanin ini nih gitu. Dan ini penting juga untuk teman-teman juga yang punya goal, yang biasanya kalau nggak di mentoring atau nggak ada coach, ya berhasil apa enggak cuma dia doang yang tahu kan. Jadi kalaupun nggak berhasil ya udahlah, toh nggak ada yang tahu atau nggak ada yang push gitu kan. Tapi ketika minggu ini seperti ini, minggu depan kita akan ketemu, harus bikin laporan. Mau nggak mau kita harus melakukan ini karena harus laporan kan gitu. Gitu Mbak Dev. Bener-bener. Saya aja kalau nge-gym waktu itu pernah nge-gym, tapi nge-gymnya sama coach sama nggak pakai coach aja beda. Kalau coach tiap hari karena terpaksa kan, jadi aduh ini udah bayar juga, ini udah ada yang nungguin. Ayo kapan Mbak Devin? Coba kalau nggak ada coach udah santai. Ya. Betul. Oke, mungkin sambil kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa DM Ibu di Lydia Levin itu ya Bu ya di Facebook. Yes, tadi aku kecepatan nggak sih? Enggak ya, karena kan
pas mau on time, waktunya 1 jam. Jadi dari 21 hal itu aku buat 12, tapi itu sudah aku pikirkan masak-masak dari 12 hal itu atau 12 step, 12 hal yang harus kita master itu. Yang paling pertama itu yang tadi, kalau Mbak Dev sendiri apa dari 3 hal yang tadi? Yang the biggest fear-nya apa Mbak? Dari death, failure, atau rejection itu di mana? Kalau saya dead. Oke, really? Iya, jadi sebenarnya kalau ini boleh sedikit bercerita, dari 3 tadi itu, ketika rejection itu tadi, kita pasti dalam masa itu pernah ya Bu, ada Iya. kayak bertengkar dengan teman, terus habis itu akhirnya merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Tapi secara ini ketemu sama orang, banyak orang, wah kayaknya memang people come and go deh. Jadi bukan kita di reject atau gimana. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama kita, bukan berarti kita di reject, ya udah berarti itu bukan community kita gitu. Ya udah cari yang lain aja, toh kita dalam ujungnya punya diri, punya punya kebaikan diri, punya hal yang baik, yang pasti ada orang yang cocok gitu sama kita. Nah, tapi yang belum bisa untuk melepaskan itu adalah fear of death menurut saya. Itu karena mungkin ini juga atau trauma ya dari kecil, karena saya itu lihat proses kematian dari Uti atau nenek saya. Jadi itu yang pertama. Jadi dari beliau sakit sampai saya nemenin di rumah sakit, sampai akhirnya sehat, terus tapi ngedrop lagi, terus masuk rumah sakit lagi, terus nemenin, terus sampai akhirnya meninggal, sampai akhirnya dikafanin, sampai sebelumnya dimandiin, dikafanin, sampai masuk liang lahat itu. Terus habis itu nenek saya meninggal lagi. Yang kedua yang dari ayah, saya lihat juga prosesnya, bahkan sempat diinepin di rumah. Karena dari mama itu masih belum rela gitu. Nah, itu kayaknya yang membuat saya masih mati itu gimana? Masih nggak bisa gitu. Ya, berarti benar ya. Benar ya aku bilang 3 hal terbesar itu emang yang pertama paling the biggest itu the fear of death. Itu benar, dan Mbak udah teman-teman mungkin di sini juga ada juga yang merasakan itu, apalagi di level orang-orang yang udah sakit dan dia ngerasa aduh kayaknya gue udah mau waktunya nih gitu. Itu dia malah makin overthinking. Tapi ada ininya kok Mbak, ada caranya. Mungkin bisa ke aku nanti, kalaupun di aku tidak bisa karena aku bukan di bagian itu atau bukan healer, tapi aku bisa bantu coaching Mbak, atau bisa aku alihkan ke teman yang lain yang udah melalui itu gitu. Tapi kita juga semua pasti pernah mengalami di posisi itu, atau kita pernah fear itu emang ada. Ini relevan buat ke semua orang. Ya, failure juga itu relevan terutama buat teman-teman yang business owner yang udah punya ratusan karyawan. Dia takut bangkrut karena ya dia harus kehilangan karyawannya, atau mungkin dia harus kehilangan asetnya gitu. Jadi relevan banget gitu. Betul. Mungkin itu juga mungkin karena dia merasa sudah memberikan segalanya gitu ya. Iya. Dalam bisnisnya itu. Mungkin Bapak Ibu di sini apa tadi the biggest fear, ketakutan terbesar. Ketakutan terbesarnya apa Bapak Ibu? Mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan bukan aib yang harus di keep ya. Malah dengan kita sharing itu sama dengan uninstall. Jadi gitu Mbak. Jadi kayak bisa tadi Mbak nih, dengan Mbak ngomong itu next-nya kalau mau lepas dari itu tidak lagi mengucapkan hal yang sama. Itu dulu, akuin aja dulu. Gitu. Jadi ya aku siap anytime. Emang susah. Jadi fake it till you make it-nya itu. Ya aku siap, tapi ya kayak tadi preparation itu is the key, remember ya. Yang kayak tadi kan preparation is the key. Kenapa kita nggak siap atau kenapa kita takut? Karena persiapan kita belum cukup. Benar. Karena kita masih ngerasa masih banyak attach dengan 1, 2, 3 hal gitu. Tapi ketika preparation
kita udah ada preparation, orang yang ya anytime up and then contribution kita to the world, to the community juga udah, dan kita merasa udah nggak mikir itu karena ada something yang lebih besar dari yang harus kita fokuskan. Kayak tadi life purpose-nya udah ada gitu. Dan daily intention-nya udah ada. Jadi ketika kita fokus dengan intention kita hari itu, ya kita fear-nya tuh lama-lama ke ini kan, kekikis kan, gitu. Karena kita sibuk dengan self development apa yang harus kita inikan, gitu. Ini Pak siapa ya? Minta boleh nomor teleponnya. Oke, aku balasnya gimana nih sebentar. Oke, aku ini aja ya, aku catat nomor teleponku di sini. Oke, jadi kalau bisa sih teman-teman yang belum terhubung di IG atau FB mungkin bisa add aku, jadi kita bisa saling kenal. Dan kalau tadi misalnya mau ikut challenge atau mungkin ada yang mau tanya-tanya atau dari 12 hal itu masih ada kendala kayak misalnya kayak tadi make decision atau di bagian what proud about yourself, karena ini masih jadi kendala sih, nggak semua orang tuh sadar kalau dia tuh sebenarnya banyak banget kemampuan atau punya kualitas di dalam dirinya yang nggak terungkap, tapi dia lebih ngelihat orang lain karena compare. Again dia bilang gue nggak percaya diri nih gitu, gue nggak cukup nih gitu karena dia lupa nulisin apa aja sih tanpa harus, kalau nggak ditulis emang agak-agak susah karena kita nggak tahu kan. Betul. Nah, Bu Rosalia ngomong proses untuk pembersihan diri dan inner child kita untuk bisa berdamai dengan diri, untuk mutus masa lalu, serta belajar menerima jadi diri sendiri, empati dan pede aja katanya. Yes, oke. Iya sih, kadang mungkin ini juga yang selalu saya remind ke diri sendiri adalah untuk tidak menjadi orang yang denial. Ya. Udah, tapi itu sulit banget loh Bu, ya kan? Kalau gimana caranya supaya nggak denial, kayak kita merasa membela diri sendiri aja. Padahal kalau salah ya salah aja, harusnya kan gitu. Ya kayak tadi kan balik lagi ke forgive ourselves dan forgive others. Itu kan ya tadi Mbak Laksmi ada bilang kayak awareness ya. Kita emang harus aware gitu loh. Kita nggak bisa stop diri kita untuk melakukan kesalahan atau gimana, tapi setidaknya kita sadar aja gitu. Oke Mbak, apakah ada pertanyaan lagi? Ya mindfulness. Aku juga certified mindfulness coach. Aku belajar tentang mindfulness juga. Makanya ininya self mastery itu juga berawal dari mindfulness. Kalau kita nggak mindfulness itu ada mindfulness eating, mindfulness walking, mindfulness driving, itu banyak banget cabangnya. Kayak mindfulness eating, kadang kita makan gitu, lupa nih ini rasanya gimana, and then apanya di mana kita lupa gitu. Atau kita driving ya asal driving aja kita lupa, kita udah ngelewatin apa, itu ada apa gitu. Kalau kita udah ngomongin mindfulness itu ada mindfulness walking, di mana kita harus mindful berapa langkah, apa yang kita rasain, terkonek dengan itu. Gitu sih Mbak Dev. Oke. Mungkin So, master yourself so you can master your life. Wow. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Mungkin boleh cerita nggak sih, Bu? Ada nggak sih klien Ibu yang menurut Ibu parah atau gimana ya ngomongnya? Bukan parah ya, Bu ya, tapi dia benar-benar yang kesulitan dalam mengenal dirinya sendiri gitu. Mungkin boleh nggak, Bu? Sedikit cerita tentang kliennya Ibu. Aku pernah buat kelas online dan offline itu sebelum pandemik, sampai pandemik juga, namanya writing therapy. Writing therapy jadi terapi dengan menulis. Jadi biasanya ya kayak kita buat surat ke diri kita, dengan kita buat gratitude journal, dengan kayak tadi dia tuh harus mikirin 15 hal yang dia suka dari diri dia. Ini jadi di situ sih ada prosesnya sih. Gitu. Tapi kebanyakan kan orang tuh tidak terkonek dengan dirinya sendiri. Kayak tadi dia harus selalu compare dengan orang lain atau sibuk dengan hal lain gitu. Ini kan judulnya self mastery, di mana kita harus master diri kita kan Mbak. Jadi harus mengetahui, discover dulu nih diri kita. Celahnya ibaratnya kayak bawang tuh ya, kita harus kupas dulu gitu. Sampai kita tuh tahu esensi inner, yang kita harus melakukan inner work, bahasa aku selalu bilang we have to do inner work.
pekerjaan di dalam, bukan di luar, bukan skillnya, tapi di diri dulu, gitu. Kita perlu step by step together bisa mengendalikan diri emosional dan ego ya Bu. Terapi menulis, terus kita menghancurkan yang jelek-jelek dan membahagiakan diri sendiri. Katanya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arjo, Bu. Mungkin ini terakhir nih beneran. Karena nggak terasa udah jam 8:30, di sana jam 9:30, saya kelihatan jamnya. Bagaimana agar konsep berkesadaran ini bisa menyebar dan terserap di kalangan bawah, terutama untuk orang orang kalangan bawah dan egois gitu mungkin. Kan ininya bagaimana agar konsep kesadaran ini bisa menyebar ya. Yang paling simpel adalah dimulai dengan diri kita sendiri dan kita menjadi role model. Kalau menurutku sih itu. Karena ini kan challenge ya. Gitu. Kita nggak bisa fix others sebelum kita fix ourselves. Kayak aku bilang kemarin, we cannot coach yourself so you can coach others. Jadi kita nggak bisa walk the talk deh, bahasa ininya, bahasa kerennya, apapun yang kita omongin ya kita harus implementasikan hal yang sama. Kita nggak bisa ngarepin orang lain sesuai pikiran kita, tapi kita konsisten dengan diri kita sendiri aja dulu. Gitu. Jadi kita harus jadi role model dulu nih. Kalau kita nggak bisa jadi, bukannya giving statement atau giving direction, perintah, gini, enggak. Tapi kita dulu aja jadi role modelnya. Itu sih Pak Arjo, semoga bisa menjawab. Oke, jadi role model ya. Ya. Thank you so much Bu Lydia atas ilmunya hari ini. Saya jadi kayak sedikit tenang gitu ya. Ternyata juga ada yang fear of death. Saya kebetulan baru menemukan orang yang memiliki fear yang sama itu baru 2 orang ini berarti. Sebelumnya tiba-tiba teman saya ngomong gitu, terus oh ternyata saya nggak sendirian. Terus ternyata di sini memang ada yang fear-nya juga fear of death. Karena kalau kayak gitu kan itu bukan pembicaraan yang untuk umum dibicarakan ya. Yeah. Sesuatu. Yap, oke, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Thank you so much Bu Lydia. Nah, tapi sebelum itu saya kembali akan menjelaskan tentang next iCommunity ini ada apa aja gitu ya, program dan kegiatannya. Oke. Bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia itu gimana sih? Kalau Anda merasa masalah-masalah itu menimpa Anda, sebetulnya Anda nggak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Meskipun mungkin Anda merasa, wah, padahal saya sudah ikut banyak seminar loh, ikut banyak workshop, tapi ya masih gini-gini aja. Mungkin Anda harus coba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama dengan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis dan berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu akses networking, learning, dan juga contributing. Yang kedua, quality leads, yaitu leads kepada customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga yang paling banyak disukai karena biayanya low cost ya, nggak perlu biaya iklan, bahkan bisnisnya Bapak Ibu yang bisa kami iklankan. Nah, ada word of mouth dan juga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Nah, ada beberapa program nih iCommunity yang bisa membantu Anda untuk berkolaborasi. Nah, contohnya ada iCommunity Level Up Club. Kenapa sih kok Level Up Club? Maksudnya untuk leveling up, meningkatkan skill kita, meningkatkan untuk hari ini healing kita. Jadi tiap minggunya ALC ini beda-beda temanya, bisa tentang bisnis, komunikasi, kayak gitu, tentang kepemimpinan juga bisa, kayak macam-macam. Yang kedua ada iCommunity Business Matching, yaitu pertemuan bisnis secara online maupun offline dan dibatasi 10-15 peserta. Kenapa? Karena biar ngobrolnya itu enak tentang
tentang who are you, tentang who am I itu biar jelas gitu loh. Nah, terus yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting, yaitu pertemuan sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. Yang keempat, iCommunity Refer a Business, yaitu sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Nah, yang kelima ada company visit, yaitu acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Biasanya ini anggota iCommunity datang ke perusahaan apa atau ke tempat bisnis apa, terus lihat cara manajerial mereka gimana, bisnisnya bergeraknya gimana, produk mereka seperti apa, distribusinya seperti apa, kayak gitu. Next, ada iCommunity Business Summit, yaitu acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. How to grow your business with iCommunity. Jadi pertamanya kita ketemu nih di iCommunity Level Up Club, di Company Visit, di Business Summit, kayak gitu. Nah, terus habis itu kita bisa mengkerucut lagi ngobrolnya di iCommunity Business Matching. Yang ketiga, kalau misalnya udah ada salah satu, salah dua yang klop, bisa di one-on-one meeting. Dan iCommunity Refer a Business, dan begitulah profit yang bisa diberikan. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching. Jadi iCommunity Business Matching ini ada online dan juga offline-nya. Online-nya ada setiap hari Selasa, itu punyanya iCommunity. Yang hari Rabu punya Bu Evelyn. Ini bisa dicek di iCommunity.id, di website iCommunity, bisa dicek langsung. Nah, tadi kan saya bilang ada online-nya, juga ada offline-nya. Offline-nya nih di mana aja, bisa di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di Malang, Batu, Medan, Bali, macam-macam. Jadi jangan khawatir, cek aja informasinya. iCommunity mau kemana? Jadi biar Bapak Ibu bisa saling ketemu dan oh ternyata di kota Bapak Ibu ada pebisnis yang kayak gini ya, ada pengusaha kayak gini ya, kayak gitu. Nah, ini iCommunity Official adalah Instagram kami ya. Jadi semua informasi dan semua hal update itu bisa ditemukan di Instagram kami. Jadi harus follow untuk tahu. Nah, ini ada YouTube-nya. Tadi kalau Bu Rosalia tanya, ini ada recording-nya ya gitu. Tenang aja Bu, ada. Jadi besok bisa dicek di YouTube-nya iCommunity. Kita bisa lihat ulang acara ILC-nya seperti apa, berjalan seperti apa, materinya apa, kayak gitu. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Bu Lydia. Kita boleh ya, Bu, untuk foto bersama dulu. Bapak Ibu yang hadir boleh menyalakan kameranya. Jadi meskipun kita ketemunya, halo Bu Rosalia, halo sayang. Ada Bu Evelyn juga, oke. Kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Mungkin boleh bilang terima kasih kepada Bu Lydia. Thank you Bu Evelyn. Bu Evelyn mau menambahkan sesuatu? No, awesome. Just awesome. Thank you, Coach Lydia. Terima kasih Terima kasih untuk banyak. waktunya. Terima Mohon kasih, maaf kalau- sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada